Harus ngecaprak terus pun dan saya sampai. Ini adalah tempat di mana praktis itu praktek, dan nanti saya akan bincang-bincang di depan. Mudah-mudahan anak ini banyak yang nginep juga di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak. Boleh dulu Pak. Sahabat, ini saya sudah ketemu di sini dan alhamdulillah nampaknya masih buka lah 24 jam lah, kayak warteg ke sahabat. Jadi saya akan dengan Pak siapa Pak? Pak Harto. Oh, dengan Pak Harto. Pak Harto, saya kenalkan, saya Ujang Bustomi Pak. Ini saya sengaja dan mohon izin saya liputan ini live Pak. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, saya direkam secara live. Jadi biar Bapak tidak salah paham, gimana kita ngobrol live, semua orang lihat dan sahabat-sahabat subscribe kepada Deleng. Sahabat ini sudah tahu bahwasanya ini kita lagi live. Pak, sudah lama Pak membuka praktek di sini? Ya, kalau untuk saya itu ada 7 tahun. Berapa Pak? Kalau untuk pribadi saya sampai 7 tahun. 7 tahun. Menerusin dari bapak saya, dan saya, ibu saya gitu. Oh, dari turun temurun ya Pak? Iya, untuk Bapak turunan yang keberapa Pak? kalau hitung dari yang ngurus di sini ada yang 24. Yang datang ke sini banyak Pak? Alhamdulillah. Nah, sebenarnya saya mendengar Bapak ini adalah spesialis ketika ada orang yang dizolimi, orang yang dianiaya, terus orang sakit hati datang ke Bapak, itu benar banyak Pak? Ya, ada juga banyak. Ada buku tamunya juga ya Pak? Ada buku tamunya, ada pendaftaran ada. Sudah banyak ini Pak. Boleh saya buka Pak? Untuk contoh, sahabat, ini Bapak ini juga ada orang-orang yang terdolimi itu banyak tuh sahabat. Jadi tuh sahabat banyak ya, ditutup maning. Jadi ada buku pendaftarannya. Rata-rata dari mana saja Pak? Ya, ada dari Tangerang, ada dari Banten, ada dari Bekasi, gitu. Nah, rata-rata mereka itu nginep di sini apa gimana? Langsung pulang lagi. Oh, langsung pulang lagi. Nah, itu keluhannya rata-rata didolimi apa tuh Pak? Ya, tahu-tahu nggak tahu salahnya dimarahin sama bos kan gitu, terus langsung dipecat atau di PHK kan gitu. Nah, Oh, banyak. Terus medianya apa sih Pak? Untuk Ya, medianya, ketika Pak. orang itu didolimi jeduk, terus ini dikasih pasiennya, medianya apa Pak? media kita ini pakainya tanah. Oh, tanah. Tanah itu emang berkeramat atau gimana Pak? Ya, emang berkeramat kayak gitu. Ada ritual-ritual tertentu ketika orang mau mendapatkan tanah Pak? Ritualnya sekedar tawasulan aja. Mhm. Ada tawasulan yang dipimpin sama orang kita di sini. Yang memimpin tawasulan itu. Terus tanah itu ada maharnya tidak Pak? Kita di sini terserah mahar mah. Oh gitu. Mau niatnya berapa terserah, kita nggak pakai target. Kita di sini ikhlasnya. Nah, emang itu dijamin Pak? Ya, kembali lagi sama yang kuasa. Hmm. Nah, gitu. Kita memang kita kasih syariat, hakikat mah tetap yang kuasa. Nah, ketika sudah mendapatkan tanah nih orang itu, terus tanahnya itu digimanain tuh Pak? Ya, suruh disembari. Dibacain apa itu? Nah, dibacain pakai bacaan yang dari sini. Oh gitu. Apa tuh Pak bacaannya Pak? Nah, ya kalau dari sini lah gitu. Oh gitu, rahasia. Coba seperti apa sih Pak tanahnya Pak? Bisa dilihat Pak. Sahabat, ini Pak Kuncen ini menunjukkan tanah. Nah, kita udah saya bungkusin kayak gini, gitu, bentuknya kayak gini. Bisa saya pegang Pak. Jadi sahabat, ini adalah media di mana Bapak ini ketika ada orang datang yang didolimi, cuman kasih media ini saja, terus ini tidak ada puasa-puasa lain atau apa gitu Pak? Enggak ada. Ini dibawa, terus dan tidak ada mahar apa-apa Pak? Enggak ada. Ikhlasnya. Terus nyampe di rumah, ditawurin di rumahnya, di apa atau gimana Pak? Ya, ditawurin. Ini supaya kelangkaan orang yang kita beli. Terus kebanyakan itu berapa hari Pak? Reaksi tanah ini? Kita nggak bisa nentukan masalah Oh, gitu. hari atau apanya. Tergantung kesalahan orang tersebut. Gitu. Diukur sama kesalahan orang yang
Nah, orang yang ditaburinya ini. Nah, ketika orang ini sudah nih, Bapak meyakini lah, namanya juga meyakini, tanah ini disebar. Ketika orang itu oke lah, rata-rata itu jungkelnya meninggal atau hancur atau bangkrut, Pak. Ya rata-rata cuman ada perhatian aja, kadang-kadang tengkar sama keluarga, sampai ada kolab lah intinya kan gitu. Oh. Nah, ketika ada tanah ini, di sini ada penangkalnya tidak, Pak? Ada, penangkalnya ada. Penangkalnya apa itu, Pak? Ya sama dari sini juga bentuknya tanah juga sama air. Oh, sama air. Terus ada ritualnya? Ada sama kayak yang Oh, sama. pertama tadi. Jadi untuk ngancurinnya di sini, terus penawarnya di sini. Iya. Waduh, milik Bandar Maning Baca. Bandar kabeh wis. Penyakitnya ning kene, obatnya ning kene. Jadi kadang kalau orang yang nginep-nginep di sini banyak, Pak. Alhamdulillah ada aja lah. Nah, ada nginep banyak itu juga dikasihnya ini juga. Ya sama itu juga. Ini tuh sebenarnya pasirnya, tanahnya itu dari daerah sekitar atau Bapak itu merituali atau emang mempunyai kekuatan, Pak? Ya ada udah ada di tempatnya. Oh gitu. Oh, tempatnya jadi secara otomatis ini bisa mempunyai kekuatan sendiri, Pak. Kan gitu. Kembali lagi sama keyakinannya. Pernah tidak kepercayaannya. ada orang yang kesini terus beli mempan, kon nggak? Wah, kisi dia beli mempan, kon nggak? Ada. Ya ada aja. Oh, ada. Ada aja. Kan Terus gitu. komplain minta uang lagi atau gimana? Wah nggak ada. Kalau misalnya komplain minta uang lagi nggak ada. Nah, Bapak pernah tidak berpikiran bahwasanya orang yang ketika datang ke sini, Mas, Pak, Mbak, yang sampean lakuin itu salah. Jadi sampean nggak usah datang-datang ke sini, bahwasanya sampean itu nggak benar. Udah sholat aja, diperbaiki sholatnya aja. Pernah nggak bilang kayak gitu, Pak? Ya pernah sih. Sedangkan orangnya kan maksa. Kan gitu. Terus kalau maksa, Bapak tetap ngasih? Ya tetap ngasih lah ya, orang yang namanya orang dolimin kan gitu. Nah, ini kan ceritanya untuk menghukum orang dolim, bukan untuk mendolimin orang kan gitu. Ya kan bukannya ketika orang dolim itu kita doakan baik-baik saja. Kan ada, Pak, ketika orang menyakiti kita, Rasul saja ketika disakitin sama orang tidak pernah membalas. Bapak sampaikan kepada orang yang datang ke sini, udahlah jangan kayak gitu-gitu. Udah sampean perbaiki sholat saja, toh Rasul aja dulu didolimin orang, dianiaya orang, nggak pernah membalas. Pernah nggak menyampaikan gitu, Pak? Ya pernah, pernah sih. Terus yang nggak sekali dua kali lah kita ngasih tahu arahan ke situ. Terus memang gimana lagi orangnya kan maksakan. Jadi tetap dikasih. Tetap saya kasih. Ini bisa saya buka, Pak? Coba contohnya. Maaf. Sahabat, ini mau saya buka. Coba ada kekuatan energi tidak? Ini adalah bentuknya sih seperti pasir ya, Pak. Namanya pasir apa nih, Pak? Pasir keramat aja lah. Pasir Cimarati atau pasir. Boleh saya makan, Pak? Ya, mangga. Ini orang pada mintakin kan udah tawur-tawur, ini tetap pangan, Bu. Pahit. Jadi pasir yang bisa kau ngantem dia tekelek kayak setan belek. Pahit apa ya? Ya turun pernah ngerasain kamu. Lalu pangan kene setannya ketelak ya. Jadi Bapak ketika praktek itu berapa orang, Pak, yang datang? Udah ribuan atau ratusan atau miliaran atau triliunan? Ya mungkin untuk saya sih paling baru ratusan. Oh, ratusan. Nah, orang taunya itu dari siapa, Pak? Apakah Bapak pasang iklan di media, tak anak percaloan tanah, tak gimana? Ya nggak tahu ya. Ibaratnya mungkin kemauan sendiri atau dari mana kita nggak tahu. Oh gitu. Kita nggak manggil, nggak pakai undangan, nggak apa. Terus Bapak ada wirid-wirid tertentu nggak, Bapak ya? Bapak pegang gitu. Ketika ngasih ini atau ada orang yang nyerang ke badan Bapak,
Betul, pernah merasakan itu nggak Pak? Iya. Ya pernah, ya perasaan kayak gitu pernah. Merasakannya gimana? Sesek ta lara weteng ta mules ta priben? Ya merinding meriang bae lah. Oh gitu. Ah. Nah sekarang ini di sini tanahnya itu habis enggak Pak? Ini dicukuti tiap dina Ya, gimana? insya Allah nggak bakalan habis. Oh gitu. Ah. Nah Bapak sendiri merasakan tidak ini mempunyai energi yang maha dahsyat? Ya kita kembali lagi masalah keyakinan, kepercayaan orang tersebut, kan gitu. Kepercayaan gimana Pak? Nah dari kepercayaan tuh, oh iya bahwa tanah di sini itu bisa, gitu untuk menghukum orang dolim, kan gitu. Jadi ngehukumnya itu nanti orangnya hancur gitu. Ya nggak mesti sih, ya tergantung niat orangnya, orang yang disakitinya gitu. Tapi menurut saya sih kayaknya semua juga kehendak Allah Pak. Iya. Tapi kalau Allahnya tidak mengijabah ya mengijabah. Iya tetap. Tapi alangkah baiknya ketika ada orang yang begini-begini diarahkan lagi yang lebih baik, bisa Pak? Bisa. Kan ini sih cuman pasir, mau nggak? Pasir, ya di pasir, di kekuatan apa lah. Sampai sih kan bener-bener baik, konon. Jadi begitu. Di sini itu kalau lagi tidak lockdown mah banyak kan nginep ya Pak? Banyak. Oh banyak. Dari Cirebonnya banyak. Dari Cirebon ada, dari luar daerah ada. 24 jam Pak. 24 jam. Nah Bapak itu nyimpen pusaka-pusaka atau apa atau enggak? Enggak ada pusaka. Cuman medianya ini saja. Iya. Waduh luar biasa ini. Bapak mbah ki senjatanya cuman pasir bae kok. Nah, langka keris, langka kang wingi dukun pengen nusuk kita kepret bae cuman koro lemah. Tapi aduh sampai mau telak be lemah gitu. Aduh. Lemah dipangani. Nah, itu siapa, Pak? Ya mereka lagi tirakat di sini, mengeluh, mengadu lah intinya. Minta apa namanya ya? Ibaratnya sakit hati minta terbalaskan gitu. Oh gitu. Nah, ngadu lah intinya, kalau pakai kekerasan tahu sendiri ada hukum. Nah, kalau saya ngomongin, saya mau ngobrol sama mereka boleh, Pak? Mangga. Ya, sahabat, ini tadi juga di depan ada wanita. Di sini nanti saya akan menemuin. Saya izin mau ngobrolin yang wanita dulu, Pak ya. Mangga. Ikutin saya, sahabat. Saya mau ngobrol-ngobrol dulu dengan pasien. Pak Kuncen bisa ditemani? Pak Mbah ya, aduh. Lagi makan. Mana orangnya? Assalamualaikum, Mbak. Enggak. Hah? Enggak. Oh enggak. Oh ini enggak mau diwawancara. Syuting aku. Jadi ya sudah. Nah, Mbak dari mana? Dari mana-mana hatiku senang. Ih, dari mana-mana hatiku senang. Ah, di karuan. Kayak penampakan. Kamu ditanyain Pak dari mana? Dari mana-mana hatiku senang. Aduh. Jadi kita ikutin. Nah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini lagi lockdown ngumpul-ngumpul Pak. Ini dari mana Pak? Kalau saya dari luar Jawa, intinya nggak mau disebut desa saya. Intinya dari luar Jawa. Ini lagi pada apa men? Lagi pada ngapain di sini? Tirakat. Oh, tirakat. Minta ke Abah itu. Iya. Minta apa Pak? Untuk minta mengobati sakit hati saya dijolimin sama teman-teman saya. Lah, menyakitinnya gimana? Didoliminya gimana Pak? Lagi mana lagi kalau urusan sama ekonomi keluarga, kalau udah dijolimin apa boleh buat? Kan gitu. Masalahnya urusannya sama keluarga. Orang mana yang mengganggu ekonomi keluarga, ya mana orang yang nggak sakit, itu termasuk saya sendiri. Nah, kan kayak gitu nggak benar Pak. Lah gimana kalau kejadian ini menimpa pada Bapak? Ya aja. Bapak ini sebelumnya dari mana? Dan tujuan Bapak ini mau apa? Ya mau ngobrol baik kan santai we bro. Nah kan kita ngobrol. Bapak ini kesini dalam rangka apa? Dari mana sudah lama? Ya Bapak kalau mau ngobrol
saya minta tolong ya Bapak boleh Bapak duduk. Oh ya wis, aduh, pohon ben jagung. Siap ya. Ya begitu. Maksudnya terus nanti Bapak pakai mejanya tanah juga? Tanah juga dari sini. Oh, dari Kalau sini. Minta apa dikasih sama Abah. Terus bakal beli mempan beli ben? Itu semuanya kehendak Allah, tapi kita berusaha untuk mengobati sakit hati saya. Tapi kan kamu kan boleh Pak? Itu peraturan, tapi kalau untuk sakit hati gimana caranya aja berusaha. Sakit hati kayak apa? Baik kan dulu aja nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika banyak disakitin orang, dia nggak pernah balas dendam Pak? Udah jangan bicara masalah jauh-jauh, ini masalah keluarga kita. Ini juga masing-masing teman-teman kita dari penjuru desa, dari penjuru daerah, sama juga orang yang dijolimi. Ya didolimi kan wis mending sholat kang bener terus priben apa kan didoli kamu konon. Itu masalah sholat saya juga jalani. Tapi ini untuk keyakinan kita semua. Ya keyakinan apa? Udah Pak, Enggak. Bapak maksudnya gimana ini Bapak? Apa? Maksudnya gimana Bapak? Tujuannya Bapak Tujuan Bapak maksudnya gimana? Ya cuma ngobrol baik-baik aja. Udah saya terangin. Ente Udah malah ngadet. diterangin. Iya Bapak maksudnya gimana? Ya ente malah ngadet. Kenapa maksudnya? Ya Bapaknya sih suruh siapa? Ya kan kita takon. Udah dijawab. Ya kenapa malah ngadet? Kan kita harus nyagong. Ya saya kan lagi sakit Pak. malah Bapak nambahin sakit. Ya kan kita ngomong udah bener. Terus kenapa malah ngadet? Terus pengen pribadi. Lagi mana kalau kejadian seperti saya ini menimpa sama Bapak? Ya berusaha untuk kanker lah. Ya udah Bapak pulang. Jangan nggak Bapak pulang Bapak. kira-kira saya. Jangan urusin saya Bapak. Saya lagi Ini sakit urusan hati Pak. masing-masing. Udah. Ini urusan Ini masing-masing. ikut apa sih? Bapak mau Masalahnya. apa? Bapak udah. Ya dulu Udah. kan maksudnya apa kan dari tadi saya ngobrol. Ini malah temu nyelatek Ya udah apa? bilangin. Ini urusan saya pribadi sama teman-teman saya. Masalah Bapak nggak usah ikut campur. Ya enggak aja ngotot. Iya Bapaknya Ngotot. sih. Jangan begitu Bapaknya. Udah Udah, diterangin. Bapak. Udah malam enggak? Hmm. Enggak enak masyarakat. Ini takut pada dengar apalah. Udah. Ya. Tuh, saya ngargain Abah nih, beli untuk pites kok. Udah. Sahabat Ya. kok, aduh, wis kita ngargai Abah baik ya. Jadi gimana, Pak? Saya gimana nih? Ya udah pulang aja. Pak Ujangnya pulang lah. Udah malam, kalau enak ribut-ribut di sini ada nanti tetangga pada dengar kan gitu. Ya. Udah, jadi gini sahabat. Aduh, kita kena ngargain Pak tuan rumah kan tadi saya mau ngomong baik-baik, jadi sayanya disuruh pulang. Jadi aduh, kalau kaku weteng ya. Nah, namun beli pak bangun kok. Gak apa-apa lah. Ya, bangun Cet, mana? Mangga. Jadi kita diusir balik, jadi gagal. Jadi begini sahabat, ya, yang namanya kayak tadi gitu, itu nggak boleh lah. Kita mempunyai dendam, sakit hati, apa, karuan. Masa media tanah mau tanah betek panganin kita aja. Nah, bapak, aduh, sabar mengen gua. Jadi sabar belah, sabar. Banyak istighfar lah. Astagfirullahaladzim. Mohon doanya aja sahabat lah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah. Jangan pernah kita menyekutukan Allah sahabat ya. Jangan kayak saya ngomong baik-baik malah pada ribut kan ya. Setelah jadi tegel manten ngomong seperti yang ngecaprake kah. Setelah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.